Nama saya Rizka Sakira, NIM 09182242, Prodi Perbankan Syariah 6C Eksklusif, dosen pengampu Bapak Hairul Mufti Rambe. Saya mahasiswi STAI Syekh Haji Abdul Halim Hasan Al-Islaya Binjai. Kali ini saya akan memaparkan materi dari kelompok 6, kelompok saya sendiri, dengan judul Akad Al-Mujarrah bersama rekan-rekan kerja saya. Stay tune. Dan di hari ini saya membuat video bersama rekan-rekan kerja saya. Ada Kak Gita, Kak Putri, ada Bang Amri, dan ada Bang Yuko. Baik, saya akan menyampaikan materi dari kelompok 6 yang judulnya Akad Al-Mujarrah. Nah, akad al-mujarrah ini memiliki dua arti. Pertama adalah melemparkan tanaman, adalah yang maksudnya adalah modal. Makna yang pertama adalah makna majas dan makna yang kedua ialah makna hakiki. Kemudian sedangkan yang dimaksud dengan muamalah, memberikan tanah kepada orang yang akan menggarapnya dengan imbalan ia memperoleh setengah dari hasilnya atau yang sejenisnya. Kemudian ada dasar hukum mujarrah. Dasar hukum mujarrah, Rasulullah SAW bersabda sebagai berikut, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, barang siapa yang memiliki tanah maka hendaklah ditanami atau diberikan faedahnya kepada saudaranya. Jika ia tidak mau maka boleh ditahan saja tanah itu. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang kedua ada barang siapa yang mempunyai tanah, hendaklah ia menanaminya atau hendaklah ia menyuruh saudaranya untuk menanaminya. Hadis riwayat Bukhari. Dari beberapa hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang sudah saya jelaskan, bagi hasil dengan sistem mujarrah itu dibolehkan. Jadi ada 4 rukun dalam mujarrah. Nah, yang pertama adalah pemilik tanah, kemudian yang kedua petani penggarap, ketiga objek al-mujarrah, dan keempat ijab dan kabul secara lisan maupun tulisan. Nah, sementara syarat-syaratnya adalah yang pertama syarat bertalian dengan akidain, yaitu harus berakal. Kedua, syarat yang berkaitan dengan tanaman, yaitu disyaratkan adanya penentuan macam apa saja yang ditanam. Ketiga, hal yang berkaitan dengan perolehan hasil tanaman, yaitu bagian masing-masing harus disebutkan jumlahnya atau persentasinya hasil adalah milik bersama. Kemudian, hal yang berkaitan dengan alat-alat yang digunakan dalam bercocok tanam akad al-mujarrah. Menurut jumhur ulama yang memperbolehkan akad mujarrah, apabila akad telah memenuhi rukun dan syarat, maka akibatnya hukumnya adalah petani bertanggung jawab mengeluarkan biaya benih dan pemeliharaan pertanian tersebut. Kemudian biaya pertanian seperti pupuk, biaya perairan, serta biaya pembersihan tanaman ditanggung oleh petani dan pemilik lahan sesuai dengan presentasi bagian masing-masing. Apabila salah seorang meninggal dunia sebelum panen, maka akan tetap berlaku sampai panen dan yang meninggal diwakili oleh ahli warisnya. Nah, perbedaan pendapat tentang mujarrah adalah munculnya hadis tentang mujarrah dari Rafi bin Hudaij yang mengatakan bahwa Rasulullah telah melarang dilakukannya mujarrah setelah sebelumnya ia memperbolehkannya. Dengan dalil hadis yang menceritakan bahwa telah datang kepada Rasulullah 2 orang yang berselisih tentang mujarrah yang mereka lakukan hingga menjadikan mereka berusaha untuk saling membunuh. Maka untuk permasalahan mereka ini Rasulullah berkata, kalau demikian halnya yang terjadi, maka sebaiknya mereka tidak melakukannya atau tidak melakukan al-mujarrah. Adapun bentuk mujarrah yang diharamkan adalah apabila bentuk kesepakatannya tidak adil, misalnya dari luas 1000 meter persegi yang disepakati pemilik lahan menetapkan bahwa dia berhak atas tanaman yang tumbuh di area 400 meter tertentu. Perbedaannya dengan bentuk mujarrah yang halal di atas adalah pada cara pembagian hasil, yaitu yang pertama, di mana bentuk yang boleh adalah semua hasil panen dikumpulkan terlebih dahulu baru dibagi hasil sesuai presentasi. Kemudian yang kedua, di mana bentuk yang terlarang itu adalah sejak awal lahan sudah dibagi. Jadi salah satu pihak akan dirugikan. Misalnya bila panen dari lahan yang 400 meter itu gagal, maka pemilik lahan akan dirugikan. Nah, sebaliknya bila panen di lahan yang 600 meter itu gagal,
maka buruh tani akan dirugikan. Maka yang benar adalah bahwa hasil panen keduanya harus disatukan terlebih dahulu. Setelah itu baru dibagi hasil sesuai dengan perjanjian presentasi. Selanjutnya ada implikasi atau dampak dari sistem mujarab. Nah, diterapkannya bagi hasil sistem mujarab berdampak pada sektor pertumbuhan sosial ekonomi, seperti adanya rasa saling tolong-menolong atau saling membutuhkan antara pihak-pihak yang bekerja sama. Kedua, dapat menambah atau meningkatkan penghasilan atau ekonomi petani penggarap maupun pemilik tanah. Ketiga, dapat mengurangi pengangguran. Keempat, meningkatkan produksi pertanian dalam negeri, dapat mendorong pengembangan sektor real yang menopang pertumbuhan ekonomi. Kemudian yang terakhir materi yang akan saya sampaikan adalah berakhirnya mujarab. Nah, mujarab berakhir karena beberapa hal sebagai berikut. Satu, jika pekerja melarikan diri, dalam kasus ini pemilik tanah boleh membatalkan transaksi berdasarkan pendapat yang mengkategorikannya sebagai transaksi boleh tidak mengikat. Nah, jika berdasarkan pendapat yang mengkategorikannya transaksi yang mengikat, seorang hakim memperkerjakan orang lain yang menggantikannya. Kemudian yang kedua, pekerja tidak mampu bekerja. Dalam hal ini, pemilik lahan boleh mempekerjakan orang lain yang menggantikannya dan upah menjadi haknya karena ia mengerjakan pekerjaan. Yang terakhir, jika salah satu dari pihak meninggal dunia atau gila, berdasarkan pendapat yang mengkategorikannya sebagai transaksi yang mengikat, maka ahli waris atau walinya yang menggantikan posisinya. Adanya kesepakatan kedua belah pihak untuk mengakhiri dengan kerelaan. Begitu saja materi yang akan saya sampaikan dari akad al-mujarab. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan untuk teman-teman, untuk rekan kerja. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Dan video ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester, dan itulah tadi hasil pemaparan materi saya mengenai akad al-mujarab. Semoga bermanfaat untuk kita semua, dan sekali lagi saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah membantu dan mensupport saya. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.